Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir pada acara siang hari ini dalam kegiatan debat dengan mosi bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Debat hari ini terdiri dari dua tim, yaitu tim pro dan tim kontra. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Alvina Nurmahanifah sebagai moderator debat pada kesempatan kali ini. Sebelum kegiatan kita mulai, di sini saya akan membacakan tata tertib atau aturan saat debat berlangsung terlebih dahulu. Pertama, yaitu adalah perkenalan. Setiap tim memperkenalkan diri selama 1 menit, dapat diwakilkan oleh pembicara pertama, atau tiap peserta dalam satu tim memperkenalkan diri. Yang kedua, yaitu penyampaian argumen selama 3 menit. Kemudian yang ketiga, yaitu ada babak ketiga dan babak keempat, terdapat penyampaian pendapat atau argumen untuk memperkuat argumen sebelumnya selama 4 menit setiap tim, dan diberikan kesempatan interupsi pada menit kedua dan ketiga dengan catatan interupsi kurang dari 30 detik atau tidak boleh lebih lama dari tim yang diberikan kesempatan. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan selama 2 menit pada setiap tim. Baik, itu tadi tata tertib debat kali ini. Langsung saja, silakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan dirinya, boleh diwakilkan oleh pembicara pertama atau memperkenalkan sendiri-sendiri. Waktunya 1 menit, dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Kepada tim pro, disilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya mewakilkan dari anggota pro. Pembicara 1 adalah saya sendiri, Luki Puspita, dan kemudian pembicara 2, Rifki Ramalia. Pembicara 3, Cynthia Anggita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada tim kontra untuk memperkenalkan dirinya. Waktunya sama 1 menit. Kepada tim kontra, disilahkan. Kami dari tim kontra, saya sendiri akan memperkenalkan pembicara kami, yaitu pembicara 1, ada Aldinda Masayo Putri, pembicara 2 ada saya sendiri Nisam Putri Sabila, pembicara 3 ada Hasna Alia Nuraini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan kontra yang sudah memperkenalkan dirinya. Debat kali ini dengan mosi bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia telah dimulai. Selanjutnya kita masuk ke penyampaian argumen. Saya beri kesempatan 3 menit untuk menyampaikan argumen oleh pembicara pertama. Terlebih dahulu kepada tim pro, waktu dimulai saat argumen disampaikan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya setuju dengan mosi bahwa bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang kemudian dijadikan sebagai bahasa resmi bangsa Indonesia, serta bahasa persatuan. Kedudukan tersebut tertuang dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa Indonesia pada awalnya diresmikan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 1 hari setelahnya. Bahasa Indonesia berstatus menjadi bahasa kerja. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, sarana pemersatu bangsa, dan alat komunikasi antar budaya daerah. Oleh karena itu, kedudukan bahasa Indonesia ini sangatlah penting bagi warga negara Indonesia. Bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia karena salah satu di lingkup sekolah, misalnya Kota Jogja, murid menggunakan bahasa Indonesia saat jam pelajaran saja. Mayoritas di luar jam kegiatan belajar mengajar seperti istirahat, menggunakan bahasa daerah seperti bahasa Jawa, di mana hal tersebut memungkinkan untuk timbul kesulitan saat pelaksanaan belajar di dalam kelas. Kita ambil contoh di saat murid melakukan presentasi di depan kelas, tentu hal tersebut membutuhkan keterampilan berbicara. Tentu dalam berbicara berkaitan dengan bahasa. Nah, bahasa yang dipakai untuk penghubung adalah bahasa Indonesia. Jika terbiasa menggunakan bahasa daerah, hal tersebut dapat menimbulkan kesulitan seperti sulit untuk mengolah kalimat saat berbicara. Sebab murid terbiasa menggunakan bahasa daerah atau bahasa Jawa. Bahkan tidak jarang ditemukan istilah-istilah yang hanya diketahui oleh beberapa murid saja. Argumen tersebut masih di dalam lingkup pendidikan. Nah, jika kita lihat dari lingkup masyarakat atau sosial, kita ambil contoh ya, saya hidup dan besar di Kota Jogja.
Kemudian setiap harinya saya menggunakan bahasa Jawa untuk alat komunikasi sehari-hari. Sedangkan di kota Jogja itu tidak semua orang Jogja itu adalah masyarakat Jogja atau suku Jawa asli. Yang ada yang berasal dari Kalimantan, Sumatera, Jakarta, dan lain-lain. Hal tersebut dapat menyulitkan untuk kita dapat berbicara atau berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Jikalau di kampung kita terbiasa menggunakan bahasa Jawa, nah nantinya jika kita berada di kota yang masyarakatnya beragam, hal tersebut dapat menghambat komunikasi. Karena terkadang bahasa daerah masih terbagi lagi menjadi dua, yaitu bahasa formal dan non-formal. Hal tersebut tidak hanya berlaku di kota Jogja saja, namun juga berlaku di kota lain seperti Bali. Seperti halnya dalam bahasa Bali masih terdapat bahasa daerahnya. Dan di dalam bahasa daerah Bali pun terdapat kata yang mirip dengan bahasa Jawa. Baik, cukup, waktunya sudah habis. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim pro. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada pembicara pertama dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktunya sama 3 menit. Waktu dimulai saat argumen disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi bahasa daerah penghambat perkembangan bahasa Indonesia. Sebab bahasa daerah itu merupakan bahasa ibu tiap daerah yang beragam dan harus dilestarikan. Menurut Kemendikbud, Indonesia memiliki 718 bahasa daerah. Bahasa daerah memiliki fungsi sebagai komunikasi intraetnik. Bahasa daerah juga berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Atas dasar fungsi ini, seharusnya bahasa daerah terus dibina dan dikembangkan dalam rangka memperkukuh ketahanan budaya bangsa. Bahasa daerah sebaiknya tidak lagi diperlakukan sebagai salah satu kebudayaan yang fungsinya dapat digantikan oleh fungsi bahasa lain. Kemudian pada pasal 36 UUD 1945 menyebutkan antara lain bahwa bahasa daerah yang dipelihara dengan baik oleh para penuturnya dan akan dihormati dan dipelihara oleh negara karena bahasa-bahasa daerah tersebut merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang dinamis dapat memanfaatkan kosakata bahasa daerah sebagai pemerkaya kosakata bahasa Indonesia. Sikap ini tidak hanya memantapkan kebudayaan daerah, tetapi juga memantapkan kebudayaan nasional. Keanekaragaman bahasa daerah yang ada di Indonesia dapat menjadi potensi yang positif dalam mengembangkan dan mempermantap kedudukan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dalam rumusan seminar politik bahasa tahun 1999, disepakati pula beberapa fungsi bahasa daerah yang dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang pertama, sebagai pendukung bahasa Indonesia. Kedua, bahasa pengantar pada tingkat permulaan sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan pelajaran lainnya. Dan yang ketiga, sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Bahasa daerah dapat juga berfungsi sebagai pelengkap bahasa Indonesia di dalam penyelenggaraan pemerintah pada tingkat daerah. Pada UNESCO dalam simpulan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar lebih berhasil jika dibandingkan dengan pendidikan yang tidak menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar. Oleh karena itu, menjadi tidak bijak jika bahasa daerah dianggap sebagai bahasa pengganggu atau bahasa penghambat bahasa Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari masing-masing tim. Selanjutnya kita masuk ke pembicara kedua untuk memperkuat argumen sebelumnya. Waktunya 4 menit, kemudian diberikan kesempatan untuk interupsi pada menit kedua dan 3. Kepada pembicara kedua, tim pro terlebih dahulu, disilahkan. Waktu dimulai saat argumen disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya setuju dengan mosi bahwa bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Baik, saya akan sedikit menyinggung tentang pernyataan dari tim kontra bahwa bahasa daerah memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Saya tidak setuju dengan itu, karena faktanya penggunaan bahasa Indonesia ini menjadi tidak efektif karena adanya bahasa daerah yang kemudian dicampur dengan bahasa Indonesia.
Sehingga penggunaan bahasa Indonesia menjadi tidak efektif karena tercampur oleh dialek dari bahasa daerahnya yang beragam. Kemudian, dari data yang telah saya dapat dari Badan Pusat Statistika mengenai penggunaan bahasa Indonesia oleh penduduk berusia 5 tahun ke atas, ada fakta yang sangat mengejutkan saya, yaitu penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga mencapai 79,5%. Angka ini jauh melampaui ekspektasi saya. Hanya 19,9% yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian di rumah mereka, dan sisanya 0,3% menggunakan bahasa asing. Fakta itu tidak perlu muluk-muluk. Kita lihat saja pada kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sudah menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan? Yaitu adalah jawabannya. Bahkan dari kalangan mahasiswa pun mereka menggunakan bahasa komunikasi dari daerahnya masing-masing. Seperti yang telah terjadi di lingkungan perumahan di sekitar saya. Mereka berkelompok menjadi sebuah circle-circle karena adanya bahasa yang sama. Dan mereka menjadi jarang berkomunikasi dengan orang lain selain dari circle mereka karena perbedaan bahasa. Dengan demikian, maka itu dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia, bukan? Ya, tentu. Karena mereka cenderung nyaman dengan bahasa daerah mereka masing-masing dan atas nama daerah dan menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing. Dari fenomena ini sebenarnya sudah terlihat bahwa memang penggunaan bahasa Indonesia kurang di masyarakat Indonesia itu sendiri. Dengan masyarakat yang sering menggunakan bahasa daerahnya ini, maka akan dikhawatirkan nantinya masyarakat Indonesia ini sendiri tidak menguasai bahasa Indonesia dan akhirnya menyebabkan perkembangan bahasa Indonesia ini terhambat. Padahal kita sudah mengetahui bahwa pentingnya peran bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat yang sangat majemuk di Indonesia ini. Apabila kita tidak menguasai bahasa, ya silakan. Tadi disebutkan bahwa bahasa Indonesia menjadi tidak efektif karena terpengaruh oleh dialektik yang dimiliki oleh masyarakat yang menggunakan bahasa daerah. Saya tidak setuju dengan hal ini karena dialek merupakan ciri khas dari seorang penutur yang menggunakan bahasa daerah, dan dialek yang dimiliki oleh penutur tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terima kasih. Baik, padahal kita sudah mengetahui bahwa pentingnya peran bahasa Indonesia ini dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Apabila kita tidak menguasai bahasa kita sendiri, maka akan sangatlah menghambat kehidupan bangsa Indonesia yang sangat beragam dan dapat mempengaruhi masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita akan tertinggal karena ketidakmampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain. Di sini saya akan menekankan kembali bahwa bahasa daerah menghambat perkembangan bangsa Indonesia. Kenapa saya katakan menghambat? Karena masyarakat akan lebih fokus kepada bahasa daerahnya sendiri-sendiri. Bahasa Indonesia cenderung dilupakan oleh mereka. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro. Selanjutnya, kesempatan yang sama diberikan kepada pembicara kedua dari tim kontra. Waktunya sama 4 menit dan diberikan kesempatan untuk interupsi pada menit kedua dan menit ketiga. Waktu dimulai saat argumen disampaikan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi bahwa bahasa daerah menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 32 bahwa bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat penuturnya ini dipelihara oleh negara. Di samping itu, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 huruf N dinyatakan bahwa dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban untuk melestarikan nilai sosial budaya, dan berdasarkan penyataan dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang itu, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah mempunyai kewajiban bersama untuk memelihara dan menjaga kelestarian kekayaan budaya bangsa, yaitu bahasa daerah, karena di dalam bahasa daerah itu terekam nilai-nilai budaya masyarakat daerah. Lalu, kemudian, Negara Kesatuan Republik ini bercirikan Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, yang secara tersurat mengamatkan bahwa
Bangsa Indonesia ini harus menghargai perbedaan, baik adat istiadat, agama, dan bahasa. Dengan demikian, penghargaan terhadap bahasa daerah yang beragam ini merupakan keharusan, karena penghargaan terhadap bahasa daerah berarti penghargaan terhadap masyarakat pendukung bahasa daerah tersebut. Lalu kemudian, bahasa daerah ini bukanlah bahasa yang mempersulit komunikasi di antara kita sebagai bangsa Indonesia. Justru, bahasa daerah ini merupakan salah satu budaya yang harus dilestarikan. Tetapi dalam kenyataannya bahasa daerah ini masih diabaikan oleh masyarakat penuturnya, bahkan ada sampai bahasa daerah yang punah karena tidak ada generasi penerus yang melestarikannya. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia masih abai terhadap bahasa daerah yang dimilikinya, padahal yang memiliki fungsi yang mengacu kepada bahasa Indonesia tersebut. Antara lain, yang pertama, pendukung bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa pengantar untuk permulaan yang bisa menjadi muatan lokal mata pelajaran di jenjang pendidikan. Lalu kemudian sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia itu sendiri. Dan selain menjadi pendukung dan sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia, bahasa daerah ini juga memiliki fungsi yang krusial bagi penuturnya. Yang pertama yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah, yang kedua sebagai lambang identitas daerah, yang ketiga sebagai sarana hubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah, yang selanjutnya yaitu sebagai sarana pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah, dan yang terakhir sebagai bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa dalam tahap awal pendidikan. Maka dari itu, bahasa daerah ini harus benar-benar dilestarikan sebagai bahasa ibu kita masing-masing dan bukanlah penghambat bagi perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara kedua yang sudah menyampaikan masing-masing argumentasinya. Kita masuk ke pembicara ketiga dari kedua tim, waktunya sama 4 menit dan diberikan waktu untuk interupsi. Saya persilakan terlebih dahulu kepada tim pro, waktu dimulai saat argumen disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya setuju mengenai mosi bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui, banyak sekali bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa berkomunikasi setiap harinya di masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan tidak semua masyarakat memahami penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Selain itu, masyarakat merasa canggung menggunakan bahasa Indonesia yang baku di luar acara formal atau resmi. Oleh karena itu, masyarakat lebih cenderung menggunakan atau berbahasa Indonesia yang telah teralifikasi oleh bahasa daerah, baik secara pengucapan maupun arti bahasa tersebut. Kebiasaan bahasa daerah ini sedikit banyak akan berpengaruh terhadap bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa sangatlah berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan era globalisasi yang makin maju, maka tingkat bahasa juga sangat penting. Tapi coba kita lihat sekarang ini bahwa bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara bersamaan dalam melakukan komunikasi satu sama lain. Fenomena ini sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari di kalangan orang tua. Tapi yang lebih parahnya lagi pada kalangan para remaja atau anak sekolah yang sudah mengikuti dialog-dialog tersebut. Mengingat masalah ini bukan hanya dihadapi oleh orang tua saja, bahkan sudah berpengaruh di kalangan siswa. Contohnya di kalangan masyarakat desa, bahwa anak-anak itu lebih cenderung berbahasa daerah karena orang tuanya yang mengajarkan anak tersebut berbahasa daerah dari kecil. Kebanyakan juga anak-anak yang masuk sekolah atau TK sebagian besar tidak mengerti dengan bahasa Indonesia itu sendiri. Antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia akan tetap saling berpengaruh kalau keduanya sama-sama digunakan. Dan sama itulah intervensi ada. Terlebih pada bukti yang saya temukan pada tahun 2009, diterbitkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Salah satu amanahnya adalah dalam undang-undang tersebut, peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dalam pasal 44. Saat ini berarti bahasa Indonesia akan menuju sebagai bahasa internasional. Nah, maka sebagai langkah awal menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, yaitu sudah sepantasnya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Namun, keadaannya saat ini masyarakat lebih dominan menggunakan bahasa daerah daripada menggunakan bahasa Indonesia dalam berbicara di kehidupan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia ini merupakan bahasa kedua yang diakui dalam masyarakat Indonesia setelah bahasa daerah. Hal itulah yang dapat mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya kesempatan yang sama diberikan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai saat argumen disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya tidak setuju bahwa bahasa daerah merupakan penghambat dari perkembangan bahasa Indonesia. Karena pengertian dari faktor penghambat perkembangan bahasa Indonesia sendiri adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan hilangnya rasa suka terhadap bahasa Indonesia. Jadi, bahasa daerah bukanlah faktor penghambat perkembangan bahasa Indonesia, karena pada kenyataannya, bahasa daerah sendiri sudah banyak yang punah dan bahkan ditinggalkan. Dari sini saja sudah jelas terlihat bahwa bagaimana bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia jika bahasa daerah lebih lemah eksistensinya daripada bahasa Indonesia. Indonesia sebagai negara multikultural terdiri dari 300 kelompok etnik atau suku bangsa, lebih tepatnya 1.340 suku bangsa di tanah air menurut sensus BPS tahun 2010. Di dalam tiap-tiap suku tersebut terdapat bahasa daerah yang mengandung nilai-nilai luhur sebagai identitas dan karakter bangsa Indonesia. Dan daripada menghambat perkembangan bahasa Indonesia, bahasa daerah justru merupakan refleksi atau cerminan dari kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Seperti yang disebutkan bahwa bangsa Indonesia, semboyan pada bangsa Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbagai macam bahasa daerah tetapi tetap satu, yaitu Indonesia. Masyarakat daerah yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari bukanlah tidak menghargai bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah sudah melekat dan memiliki nilai emosional pada penuturnya masing-masing. Selain itu, bahasa daerah juga memiliki berbagai fungsi sebagai alat komunikasi, sebagai menunjukkan keakraban, dan lain-lain. Bahasa daerah juga dapat dijadikan sumber kebahasaan dalam memperkaya bahasa Indonesia. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menyerap bahasa daerah ke dalam bahasa baku Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro dan kontra di 2 kali 4 menit dari masing-masing tim pro dan kontra dalam adu argumen yang sangat luar biasa. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir, yaitu kesimpulan dari masing-masing tim. Untuk itu, silakan terlebih dahulu kepada tim pro untuk menyampaikan kesimpulannya selama 2 menit. Waktu dimulai saat kesimpulan disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami akan menyimpulkan bahwa bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang penting sebab merupakan bahasa nasional. Selain pemersatu, bahasa Indonesia menjadi bahasa identitas. Bahasa Indonesia masih minim digunakan menurut data menunjukkan bahwa penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari dalam rumah tangga mencapai kurang lebih 79% yang jauh melampaui ekspektasi. Dan hanya 19% yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa keseharian di rumah mereka. Dan sisanya hanya sebesar 0,3% menggunakan bahasa asing. Ternyata memang tidak hanya di daerah kami saja penggunaan bahasa daerah lebih dominan dalam keseharian, tetapi di kebanyakan provinsi di Indonesia juga terjadi hal yang sama menurut sensus tahun 2010 dari total kurang lebih sekitar 214.000 penduduk yang mengikuti survei. Antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia akan tetap saling mempengaruhi kalau keduanya sama-sama digunakan dan selama itu pula lah intervensi ada. Bisa ditegaskan kembali bahwa bahasa daerah menghambat perkembangan bahasa Indonesia karena dengan adanya bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi tidak efektif dalam penggunaannya, serta dengan adanya bahasa daerah akan menghambat perkembangan bahasa Indonesia dalam dunia internasional. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro yang sudah menyampaikan kesimpulannya. Kesempatan yang sama juga diberikan kepada tim kontra untuk menyampaikan kesimpulannya. Waktunya sama 2 menit. Waktu dimulai saat kesimpulan disampaikan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini mewakili tim kontra kembali menegaskan tidak setuju dengan mosi bahasa daerah penghambat perkembangan bahasa Indonesia. Seperti apa yang sudah saya dan tim sampaikan, ada beberapa poin penting sebagai simpulan yang harus digarisbawahi. Yang pertama, bahasa daerah memiliki fungsi penting sebagai alat komunikasi intraetnik sekaligus mendukung bahasa nasional kita, yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bahasa daerah bukan penghambat
dan seharusnya tetap dijaga karena keberagamannya. Bahkan, bahasa daerah dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Ketiga, sudah jelas dalam pasal 36 UUD 1945 bahwa bahasa daerah harus kita pelihara dengan baik, pun sebagai kebudayaan serta keberagaman yang harus dijaga. Keempat, faktor penyebab penghambat sebenarnya ialah hal yang menyebabkan hilangnya rasa suka terhadap bahasa Indonesia. Dari poin keempat ini sudah jelas bahwa bahasa daerah ialah bagian dari keberagaman Indonesia, dan hal ini tentu bukan sebuah penghambat karena menghilangkan rasa suka terhadap bahasa Indonesia. Karena bahasa daerah termasuk dalam Indonesia, dan perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung tidak ada kaitannya dengan bahasa daerah yang digunakan dalam era etnik. Jadi dengan tegas kami menyatakan bahwa kami tidak setuju dengan adanya mosi ini berdasarkan poin-poin yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua tim, pro dan kontra yang sudah memberikan argumen dan kesimpulan terbaiknya. Debat dengan mosi bahasa daerah dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia kali ini telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.